Selamat pagi anak-anak, pagi ini kita belajar tentang sistem upah bersama Ibu Raya. Apa itu upah? Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Pembayaran upah dilakukan pada harian, mingguan, atau bulanan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, pengenaan sistem upah diberlakukan berdasarkan UMR, UMP, dan UMK. Macam-macam sistem upah. 1. Sistem upah menurut waktu adalah pemberian upah kepada tenaga kerja menurut waktu kerja. Yang kedua, sistem upah prestasi adalah pemberian upah berdasarkan prestasi kerja. Yang ketiga, sistem upah borongan adalah pemberian upah merupakan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Yang keempat, sistem upah premi adalah kombinasi sistem upah prestasi ditambah dengan sejumlah premi tertentu. 5. Sistem upah partisipasi adalah pemberian upah khusus berpartisipasi sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun. 6. Sistem upah mitra usaha adalah pemberian upah berupa saham-saham atau obligasi. 7. Sistem upah indeks biaya hidup adalah pemberian upah didasarkan kepada biaya hidup sehari-hari. Kedelapan, sistem upah skala berubah adalah pemberian upah berdasarkan skala kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Kesembilan, sistem upah produksi adalah pemberian upah berdasar naik turunnya produksi secara keseluruhan. Kesepuluh, sistem pembagian upah bagi hasil adalah pembagian upah kepada pekerja dengan memberikan bagian tertentu dari hasil yang diperoleh. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Orang yang menganggur akan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, dan juga merugikan negara. Jenis-jenis pengangguran. 1. Berdasarkan waktu lama kerja. A. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran di mana seseorang tampak bekerja tetapi kemampuan untuk menghasilkan lebih kecil. B. Setengah menganggur dari segi yang pertama adalah jam kerja, yang kedua pendapatan, yang ketiga produktivitas. 2. Jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. 1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara. 2. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena struktur ekonomi satu negara. Yang ketiga, pengangguran siklus adalah pengangguran yang terjadi karena fluktuasi atau siklus aktivitas ekonomi satu negara. Yang keempat, pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi atau disebabkan oleh musim. Yang kelima, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan teknologi dengan menggunakan mesin. Yang keenam, pengangguran konjuktur adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan konjuktur perekonomian satu negara. 7. Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang dimana tenaga kerja tidak mau bekerja atau dengan sukarela menganggur. Dampak pengangguran. 1. Menurunnya aktivitas perekonomian. 2. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial. 4. Menurunnya tingkat keterampilan. 5. Menurunnya penerimaan negara. Syarat dalam pemberian upah adalah mampu memberikan kepuasan kepada pekerja. Tujuan pemberian upah adalah untuk memicu ketertarikan para tenaga kerja yang berbakat masuk ke perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah adalah 1. Tingkat persaingan. 2. Biaya keperluan hidup. 3. Peraturan undang-undang tentang UMR. 4. Perbedaan jenis pekerjaan. 5. Produktivitas marginal.
Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi anak-anak ibu semua.